Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tampil memukaunya UYM ini memang luar biasa. Tidak segan-segan dia bersumpah di berbagai publik yang kita bisa saksikan di video-videonya. Bahkan juga sering mengutip ayat meskipun dengan pemaknaan yang sepenuhnya atau sebagiannya menyimpang, dan juga kerap kali memberi harapan-harapan atau janji-janji kepada para audiens. Ini membuat orang per orang atau orang banyak terpesona. Jadi beliau tampil memukau, tutur katanya manis, sehingga orang-orang itu terhipnotis. Nah, fenomena ini ternyata tidak berbanding lurus dengan apa yang dia maui sebenarnya. Kita sudah melihat banyak fakta ya, sudah banyak bukti di lapangan. Jadi UYM ini menyimpan maksud lain dari apa yang diungkapkan. Memendam hasrat-hasrat dan ambisi-ambisi pribadi, walau dengan mengorbankan orang lain. Itu yang kita saksikan, yang kita lihat hari-hari ini. Ungkapan yang paling tepat untuk dia mungkin hitam di balik putih. Dia menampilkan putih, orang melihatnya putih, hal-hal yang baik, yang positif, padahal di balik fenomena itu dia menyimpan hitam gelap gulita yang bisa mencelakai, mencederai orang-orang lain yang siap dia korbankan atau siap dia mangsa. Sampai hari ini masih banyak kalangan yang belum melihat putihnya, yang belum melihat hitamnya dia. Jadi masih banyak orang yang melihat putihnya dia. Dia masih punya jam terbang meskipun sudah sangat jarang dibanding dulu ke tempat-tempat lain. Ya, bahkan mungkin ke luar Jawa itu masih ada jam terbang dia. Dia masih punya waktu atau diundang untuk berceramah. Ini saya tidak paham ini apakah itu memang dari orang tempatan itu atau memang EO dia, orang-orang dia yang mengontak daerah-daerah tertentu supaya mengundang UYM ini untuk berceramah. Nah, ini dua hal yang mungkin bisa berbeda ya. Artinya dengan kesadaran tempat yang dia berceramah atau karena ulah EO-nya yang mencari tempat-tempat agar UYM ini bisa berceramah. Nah, ini yang tidak kita dapati datanya. Tapi sampai hari ini memang masih banyak orang yang belum tahu hitamnya dia di balik putihnya yang nampak. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai kapan ini berlangsung? Kalau kita putar YouTube, sudah sekian banyak YouTuber ya, teman-teman yang menggunakan media YouTube sebagai sarana nahyi mungkar. Dan juga sudah banyak medsos yang mengungkap, para netizen juga mengungkapkan, menyampaikan apa yang mereka pahami, yang mereka ketahui dari UYM ini. Dan semua sudah banyak yang berkontribusi dalam rangka mengungkap hitamnya dia di balik putihnya yang nampak itu. Nah, tentu saja tidak bisa kita jawab dengan waktu yang eksak sampai kapan ini berlangsung. Sampai pertengahan 2022 belum tentu juga. Kalau misalnya masih ada pihak-pihak yang tidak urut rembu. Jadi saya yakin sebenarnya banyak pihak, bahkan dari kalangan pejabat pun di negeri ini, baik pejabat politis maupun pejabat agamawan, tetapi kalau mereka masih diam, tidak banyak berkontribusi, tidak memberikan dukungan moral, mungkin fenomena ini akan terus menggelinding ya, bagaikan bola salju akan terus bergulir. Sehingga apa yang kita lakukan hari-hari ini juga yang dilakukan oleh para netizen, tentunya para asatid, para mubalik, bahkan juga para wartawan, akuntan dan lain-lain, mungkin tidak bisa berharap sukses, berhasil mencegah manuver UYM ini jika orang-orang tadi yang saya sebutkan, para pejabat publik itu tidak segera mengulurkan tangannya. Walaupun demikian, saya berharap kepada berbagai kalangan yang sudah berkontribusi dalam mencegah korban bertambah,
dalam mencegah manuver UIM ke depannya itu tidak berhenti sampai di sini, terus sampai tuntas kita kawal bersama-sama sesuai dengan kemampuan. Ada yang dengan suaranya, mungkin ada yang punya kekuatan dengan hukum gitu kan, bisa memerankan hukum, bisa berkontribusi di tingkat pengadilan. Ini semua tetap harus dijalankan. Dan saya berharap juga ada yang punya akses ke pemerintah supaya juga bisa mengetuk hati mereka agar manuver-manuver UIM ini tidak memakan banyak korban lagi di masa mendatang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapan selalu ada dan tetap kita optimis bahwa dana umat atau harta umat yang digondol oleh UIM ini bisa balik kepada umat, yang berasal dari sedekah, yang berasal dari wakaf, patungan usaha, investasi dan lain-lain. Mudah-mudahan segera balik kepada yang berhaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.